Sebelum nonton jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Ciao semuanya, balik lagi sama aku Ayu. Nah, kali ini adalah vlog masak ya. Tapi kali ini bukan Marco yang masak, tapi aku yang masak, bukan suami aku maksudnya. Nah, kali ini tuh aku mau bikin sayur nangka dengan lontong nanti, lalu juga ayam di kecap. Nah, jadi sebenarnya sih kalau untuk yang ayam di kecap ini aku udah pernah bikin ya sebelumnya, dan suami aku emang suka banget. Kalau untuk sayur nangka dan lontongnya sih ini baru pertama kali, jadi aku masih belum tahu suami aku tuh suka apa enggak. Nah, di sini tuh ya teman-teman, karena emang susah banget kalau kita mau nyari bahan-bahan makanan kayak nangka ya. Jadi kebetulan banget aku kemarin nemu ada yang di can kayak gini, green jackfruit in brine. Jadi dia biasanya ada di tempat-tempat yang jual makanan untuk vegan dan vegetarian. Karena kan ini sekarang jadi agak eksis gitu ya, agak populer karena nangka ini atau jackfruit digunakan untuk pengganti daging kalau untuk orang-orang yang vegan dan vegetarian. Tapi kali ini aku nggak mau nunjukin gimana aku bikinnya karena kalian pasti lebih jago dari aku bumbu-bumbunya. Aku cuma mau ngasih tau aja nanti reaksi gimana suami waktu nyobain. Untuk sekarang mungkin enaknya kita curhat-curhat kali ya. Oke, kita mau ngomongin aja soal pandemik coronavirus dan New Zealand itu pemerintahnya sudah ngapain aja. Sebenarnya sih kalau di New Zealand sendiri korbannya memang belum banyak ya, karena yang tercatat sendiri baru ada 8 orang. Cuma pemerintahnya itu sudah mengambil beberapa tindakan, seperti ada beberapa negara yang memang di-ban untuk masuk seperti China, lalu Iran sama Italia untuk sementara ya. Lalu orang-orang yang baru kembali ke New Zealand, baru travel dari overseas itu per hari ini jam 1 malam tadi itu mereka diwajibkan untuk self isolation sendiri selama 14 hari ke depan. Jadi kalau mereka nggak self isolated themselves, mereka bisa kena fine gitu ya, atau bisa juga dipenjara. Nah, kalau di Indonesia gimana nih? Kan aku baca udah banyak ya korbannya, terus udah ada yang meninggal juga. Menurut kalian pemerintahnya itu udah cukup belum sih? Udah cukup sigap belum untuk menangani pandemi coronavirus ini? Aku sih sebenarnya nggak terlalu panik, tapi juga aku mau prepare. Jadi aku harus siap menyiapkan diri sendiri gitu. Karena di situasi pandemik seperti coronavirus ini, kalian nggak bisa rely sama siapapun. Kalian harus rely sama diri sendiri, jaga diri sendiri. Karena ya masing-masing orang, masing-masing individu pasti sudah panik mikirin diri sendiri juga kan. Dan ada juga banyak orang yang mungkin nggak considerate enough ke orang lain gitu. Jadi mereka nggak peduli mereka nyebarin virus atau enggak. Seperti yang aku baca kan banyak yang misalnya diliburin taunya malah jalan-jalan. Nah, yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya bikin kesel, dan harusnya kan bisa dihindari dan bisa dimengerti bahwa kalian itu diliburin dan untuk bisa stay di rumah itu supaya kalian nggak menyebarkan virus tersebut. Karena coronavirus sampai saat ini kan memang belum ada vaksinnya ya teman-teman. Jadi aku harap sih semua yang nonton atau orang-orang di luar sana yang kita ayolah sama-sama gitu considerate sama orang lain, jaga kesehatan diri sendiri, jaga orang lain juga, jangan jadi egois dan hanya mikirin diri sendiri aja. Karena virus corona ini penyebarannya sangat cepat ya, karena memang hanya melalui udara seperti air droplets. Ketika kita misalnya bicara sama orang yang memang udah terkena atau positif
corona, lalu kita bicara, lalu mereka bersin, dan itu bisa menularkan ke kita. Jadi aku harap kalian bisa jaga diri juga. Oke, sekarang aku mau taruh bumbu ini di ayam aku. Ya, aku tadi udah marinated ayamnya sih, ini dengan cuka dan kecap. Setelah itu aku akan masukin bumbu ini, teman-teman. Aku akan masukin ini ke sini. Kalau kalian mau tahu resepnya, mungkin kalian bisa komen ya. Tapi aku malu sih sebenarnya. Aku tuh nggak bisa masak, teman-teman, sebenarnya. Bisa masaknya ya seadanya aja yang aku bisa. Kalau ini aku tahu ini karena lumayan gampang, terus suami aku juga suka banget. Jadi aku lumayan sering bikin ini. Nanti kalau kalian suka, jangan lupa kasih tahu aku ya kalau kalian mau tahu resepnya. Ya, jadi terkait dengan coronavirus juga kan, ini kan karena sudah global pandemic gitu ya. Jadi kayaknya tuh di sini sama mungkin kayak di Indonesia, masker, hand sanitizer, hand soap udah susah banget untuk ditemukan. Untungnya waktu baru-baru pertama WHO bilang masih belum ditetapkan sebagai pandemik sih, aku kebetulan banget udah pesen hand sanitizer yang lumayan banyak. Ya mudah-mudahan aja itu sih cukup ya untuk beberapa bulan ke depan, karena memang kebanyakan tempat tuh udah nggak ada lagi teman-teman hand sanitizernya. Jadi kita harus mulai jaga diri sendiri lah. Hal-hal yang paling gampang sebenarnya untuk dilakukan adalah cuci tangan. Cuci tangan itu harus minimal 20 detik dan harus menggunakan sabun, dan cuci tangannya dengan benar ya. Kalian pasti udah tau lah, udah lihat pasti juga di Indonesia udah banyak penyuluhan soal ini. Jadi ya aku nggak bisa bilang apa-apa sih. Aku sih cuma bilangnya ayolah kita jaga diri sendiri, jaga keluarga kita, jaga orang-orang yang kita sayang juga kan, supaya mereka semua terhindar dari segala macam penyakit, supaya mudah-mudahan pandemi coronavirus ini segera cepat reda dan segera ditemukan vaksinnya ya, supaya kita bisa hidup kembali dengan normal. Sekolah-sekolah yang diliburin bisa masuk lagi kan sekarang, karena sekolah diliburin. Jadi dan banyak kantor-kantor juga yang kerja dari rumah ya kalau di Indonesia. Kalau di sini sih belum, karena mungkin ya itu tadi yang aku bilang, karena memang korbannya belum banyak juga ya. Jadi mungkin pemerintahnya masih merasa belum perlu untuk melakukan itu. Sayur nangkanya. Jadi aku tadi nanti sayur nangkanya ini juga akan aku tambahin sama kacang panjang. Kacang panjang kebetulan kemarin aku nemuin yang frozen sih, sudah dipotong-potong gitu. Ya, jadi ini lontongnya udah aku siapin. Jadi aku bikinnya yang diplastikan gitu sih, udah aku bikin dari kemarin malam. Jadi ini udah aku potong-potong kecil-kecil. Terus ini sayur nangkanya yang aku bikin. Ini sayur nangka santan sama kacang panjang. Mungkin kacang panjangnya kepanjangan kali ya. Sama ini aku lagi masih aku ungkep nih, mungkin agak lama ya ayamnya. Jadi nanti ayam ini akan dimakan bareng sama sayur ini. Udah lapar aku. Nah, ini udah selesai. Ini aku tadi bikin lontong sayur nangka. This is your first time trying the young jackfruit, right? So let's try. I don't have an idea what to expect. Yeah, but what do you think just by the look of it? The look is nice and the smell is nice. Nice. I'm actually salivating. But what do you think about it? I don't know. When you see it, Yeah, it how looks do like almost
like durian or even ananas, like pineapple. Yes, because the shape. Yeah. Okay, let's try. I also cook. Aku juga tadi bikin ayam kecap buat makan sama ini. Let's try and see if you like it or not. Just be honest, maybe you don't like it. Yeah, pretty good. It's peculiar. Now it's so famous. Nangka sekarang kan jadi terkenal gara-gara vegan sama vegetarian. Mereka beli itu buat pengganti daging. It's a bit sour, isn't it? Yeah, but maybe it's just because of this one. I bought the one from the can with the Can brine. one. Yeah. What do you think it tastes like? Is it something similar to something? Do you try? It is more like a veggie rather than a fruit. It is a veggie. Mm. When it's young, we call it a veggie. Yeah, I don't mind it. It's yeah. I cannot really find anything right now that reminds me in particular. And again, I don't know whether there's a back taste of sour that I'm not sure whether it's coming from that or another ingredients that you put in the sauce. Yeah, I don't mind it. Yeah, it's like I don't know, between a pumpkin and, but it's not as sweet as a pumpkin. Are you supposed to put the green beans? Yes, it's a string bean. String beans. They're very long. Yeah, you told me. Just call them. Well, texture-wise, they're very similar to green beans. The point 1 to 10. I say a 6. 6. I'm not particularly blown away by it. I don't know. I'm sure the fresh, real thing, not canned, is probably way better. Yeah. But right now, for my taste, it doesn't add anything particular to the dish to become protagonist of the dish. You know, it's still in this case more like it's more the turmeric and coconut milk here. They're more predominant, and the rice cake. So it's just an addition that doesn't really add anything flavor-wise. How much would you pay if you have to buy a dish like this? You're asking the wrong person. I don't own a restaurant business. No, just kidding. Probably something like this would just like $19. 19. Wow. Yeah. Quite expensive, huh? I'm sure. I mean that's average. I mean, if you put chicken, we'll probably get to $22. Oke, itu tadi nyobainnya. Nanti kalau aku masak lagi mungkin bisa nyobain yang lain lagi yang dia nggak pernah cobain, yang sebelumnya aku belum pernah cobain. Jadi sampai sini dulu, jangan lupa di subscribe, terus di komen kalau kalian mau tahu resepnya. Meskipun kalian pasti lebih pintar dari aku. Jadi ya udah, sampai ketemu lagi, ciao.